Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Taib ikhwati fil azani wa iyyakum. Kita lanjutkan malam ini belajar kitab Mutammimah al-Ajurumiyah setelah kita menghatamkan kitab Al-Jurumiyahnya. Kita sudah selesai membahas bab tentang kata yang mu'rab dengan tanda harokat. Kita akan bahas tentang kata yang mu'rab dengan tanda huruf. Tapi sebelum itu sedikit murajaah, mengulang. Silakan dijawab beberapa pertanyaan dari saya. I'rab, ada berapa i'rab? Beberapa macam? 4. Apa saja? Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Baik. I'rab rafa memiliki tanda berapa? 4. Apa saja? Dhammah, waw, alif, nun. Naam. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada berapa tempat? 4. Apa saja? Isim mufrad munsharif maupun ghair munsharif. Kedua, jamak taksir munsharif maupun ghair munsharif. Yang ketiga, jamak muannats salim. Yang keempat, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. Tidak bersambung dengan apa? Alif tasniyah, ya mukhatabah, wawu jamak. Nah, kemudian waw menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada berapa tempat? 2 tempat, yaitu pada jamak jamak mudzakkar salim dan asma sittah. Naam. Kemudian alif menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada berapa jenis kata? 1, yaitu isim mutsanna. Terakhir, nun menjadi tanda i'rab rafa terdapat pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah atau wawu jamak atau lam mukhatabah yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Nah, sekarang tanda i'rab nasab ada berapa? Ada 5. Apa saja? Fathah, kasrah, alif, ya, harfun nun. Naam. Kasrah muntafan fathah menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada 3 tempat. Apa saja? Isim mufrad munsharif dan ghairu munsharif. Kedua, jamak taksir. Ketiga, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. Nah, kemudian alif menggantikan fathah sebagai tanda i'rab nasab terdapat pada asma'us sittah. Nah, kasrah menggantikan fathah pada tanda nasab terdapat pada jamak muannats salim. Contohnya al-muslimatu, innal muslimati. Nah, ya menggantikan fathah sebagai tanda nasab terdapat pada berapa tempat? 2, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim mutsanna. Muslimani, innal muslimaini, al-muslimuna, innal muslimina. Nah, kemudian harfun nun, terbuangnya huruf nun menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada al-af'alul khamsah. Nah, turiduna an
anturidu. Naam. Tadhhabina an tadhhabi. Taib. Tasumuna an tasumu. Sekarang i'rab yang ketiga yaitu khafad memiliki berapa tanda? 3. Apa? Kasrah, ya, dan fathah. Nah, kasrah menjadi tanda asli dari i'rab khafad, terdapat pada isim mufrad munsharif atau ghair munsharif? Munsharif saja. Contohnya kitabun fi kitabin. Naam. Kemudian jamak taksir munsharif atau ghair munsharif? Munsharif saja. Naam, contohnya ar-rusulu ma'ar rusuli. Naam. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim al-muslimatu lil muslimati. Naam. Kemudian ya menjadi tanda i'rab nasab i'rab khafad menggantikan kasrah terdapat pada apa saja? Ya. 3 jamak mudzakkar salim, isim mutsanna dan asma'u sittah. Jamak mudzakkar salim al-muslimuna lil muslimina. Asma' sittah abuka ma'a abika. Mutsanna talibaini lit talibaini. Naam. Kemudian fathah menjadi tanda i'rab khafad menggantikan kasrah terdapat pada isim ghairu munsharif. Naam, baik mufrad maupun jamak taksir. Contoh Umaru an Umaru, Utsmanu an Utsmana, Khadijatu an Khadijata, Makkatu min Makkata. Nah, yang jamak masajidu fi masajida. Nah, maqa'idu ala maqaida. Kemarin dikecualikan. Ghairu munsharif tetap bisa dikasroh jika ditambahkan alif lam atau dijadikan mudhof. Fi masajida dikasih al menjadi fil masajidi. Nah, fi masajida tambahkan balik papan berarti fi masajidi balik papan. Nah, fi ahsana tambahkan takwim menjadi fi ahsani takwim. Jadi kalau tambahkan al atau diidhofahkan maka kembali ke tanda aslinya yaitu kasrah. Kemudian i'rab yang keempat apa? Jazm. Tanda jazm ada berapa? 2, yaitu sukun dan harfun nun. Nah, ini bahasa yang sederhana. Yang kemarin kita bahas bahwa kaitannya ini tentang apa? Fi'il jazm ini bahas berarti apa? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan apapun, berarti tanda jazmnya sukun. Yaktubu lam yaktub, yajlisu lam yajlis, taqra'u lam taqra'. Nah, tidak usah mabung. Kalau disambung dengan alif tasniyah, maka tanda jazmnya adalah nunnya hilang. Tajlisani lam tajlisa, taqra'una lam taqra'u, tadhhabina lam tadhhabina. Kalau huruf akhirnya berubah huruf illah, yajri, yaghzu, yad'u, maka tanda jazmnya adalah
menghilangkan huruf illah. Yajri lam yajri, yad'u lam yad'u, yakhsha lam wa lam yakhsha illallah. Nah, jadi tanda i'rab jazm dua, sukun dan hadf. Hadf ada dua, hadfun nun dan hadfu huruf illah. Sukun pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung apapun, hadfun nun pada af'al khamsah, hadf harfu illah terdapat pada fi'il mu'tal akhir. Sudah. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang di Jurumiyah, Muqaddimah al-Jurumiyah. Terus kemarin sudah kita bahas juga bahwa kalau disimpulkan secara umum, berarti kata atau kalimat mu'rabat yang bisa di-i'rab dalam bahasa Arab itu dilihat dari tandanya, maka dibagi menjadi dua. Ada yang tandanya berupa harokat, satu lagi tandanya berupa huruf. Nah, yang tandanya berupa harokat ada berapa kemarin? 4. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun. Ini semua tandanya dengan harokat. Bahkan umumnya dengan tanda asli. Kalau rafa berarti tandanya dhammah. Kalau nasab tandanya fathah. Khafd tandanya kasrah. Jazm tandanya sukun pada fi'il mudhari'. Nah, keempat ini tandanya asli kecuali beberapa hal, 3 hal, yaitu isim ghair munsharif. Ketika khafd tandanya apa? Fathah. Kedua, jamak muannats salim, ketika nasab tandanya kasrah. Yang ketiga, fi'il mudhari' mu'tal akhir, dia tidak bersambung dengan apapun tapi mu'tal akhir, tanda jazmnya adalah hilangnya huruf illah. Nah, ini 3 kecuali, yaitu pada apa? Isim ghair munsharif, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, sekarang kita masuk pada yang di-i'rabkan dengan huruf. Gimana bacanya? Qala al-mu'allif rahimahullah, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Apa artinya? Dan kata yang di-i'rab menggunakan tanda huruf ada 4 macam, sama-sama 4. Apa saja? Pertama, al-musanna wa ma humila alaihi, dan yang digolongkan dengannya. Yang kedua, jamak mudzakkar salim, na'am, wa ma humila alaihi, dan digolongkan dengannya. Yang ketiga, al-asma'us sittah, na'am. Yang keempat, al-amthilatul khamsah atau al-af'alul khamsah. Istilahnya gitu. Ada af'al khamsah, ada amthilah khamsah. Baik, sekarang diuraikan satu persatu. Fa ammal musanna, adapun musanna, fa yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'il maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Gimana artinya? Adapun musanna dirafa'kan dengan tanda alif, kemudian nasab dan dijarkan dengan tanda ya, yang mana huruf sebelumnya fathah dan huruf setelahnya kasrah. Baik, contoh musanna apa? Contoh musanna, satu kata aja. Zaidani. Nah,
Apalagi musanna? Hah? Apa? Rajulani. Apalagi? Kitabani. Nah. Ini dalam kondisi rafa. Nah. Sekarang kalau kita khafadkan, tambahkan ma'a. Berarti ma'a Zaidaini, rajulani ma'a rajulaini, kitabani ma'a kitabaini. Nah, ini tanpa apa? Khafad. Nah. Kemudian pada nasab, berarti inna zaidaini, sama. Nah. Kemudian inna rajulaini. Terus inna kitabaini. Nah, di kaidahnya rafa dengan tanda apa? Alif. Khafad dengan tanda apa? Ya. Nasab dengan tanda apa? Ya. Ini pada musanna. Maftuhun al-maftuhu ma qablaha. Huruf sebelum alif, sebelum ya, kan? Huruf sebelum ya di fathah. Zaidaini. Fathah. Rajulaini. Kitabaini. Ini juga Zaidaini, rajulaini, kitabaini. Bukan Zaidini, bukan rajulin, bukan kitabin, tapi kitabain. Ini menjadi poin untuk diingat-ingat. Musanna itu sebelum ya-nya di fathah. Nah, setelah ya apa? Kasrah, maksur. Ni, bukan na. Untuk apa? Untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau yang mudzakkar salim, Zaidina. Contoh mungkin kitabina. Contoh mungkin seperti itu. Biar berbeda. Paham? Jadi isim musanna rafa'nya dengan alif, wa yunsabu khafad, dan nasabnya dengan ya yang mana di fathah huruf sebelumnya dan kasrah huruf setelahnya. Paham? Paham maksud dari penulisnya? Kemudian wa ulhiqa bihi, apa artinya? Dan digolongkan pada musanna dalam masalah i'rab adalah kata isnani wasnatani wasintani. Isnatan itu berapa? Istilahnya artinya apa? 2. Angka 2. Ini isnan. Saya tanya, ini saya punya kata. Ada berapa angka? 2 angka. Ini ada berapa angka? 1 angka. Apa itu? 2. Berarti secara makna ini menunjukkan 2 atau 1?
Satu. Berarti termasuk musanna atau tidak? Tidak. Lalu maksudnya? Secara arti menunjukkan satu benda, satu kata, satu benda. Kalau ini baru dua. Ada nih dua bilangan. Kalau ini satu. Nah, jadi yang menunjukkan seperti itu. Jadi isnani itu satu huruf satu angka. Nah, tetapi secara i'rab digolongkan musanna. Mana tadi? Isnani dan isnatani atau sintani. Isnatani atau sintani, keduanya sama. Itu digolongkan kepada usul musanna. Jadi gimana? Isnani ketika rafa, ketika khafad isnaini, kalau nasab isnaini. Nah, isnatani rafa'nya, khafad dan nasabnya isnataini. Sintani rafa'nya, kalau nasab dan khafad sintaini. Paham? Mutlaqan. Apa maksud mutlaq ini? Bagaimanapun kondisinya, baik sendiri maupun diidhofahkan, tetap. Nah, berbeda dengan berikutnya. Kila wa kilta. Apa artinya kila? Keduanya. Kilta juga keduanya. Kalau kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Ini digolongkan kepada musanna secara i'rab. Nah, secara arti tunggal. Tapi tidak mutlak, ada syaratnya. Syaratnya apa? Diidhofahkan dengan dhamir. Contoh, nahu ja'ani kilahuma. Nah, setelah kila harus dhamir, enggak boleh kilar rajulaini. Kedua laki-laki itu, berarti bukan kata ganti. Harus kata ganti. Gak boleh kilal ustadzaini, berarti ustad, bukan kata ganti. Harus kilahuma. Kira-kira dengan kilahu benar gak dhamir lain? Kilahu, kilaka. Tidak benar, karena kilah itu apa? Keduanya. Hanya bisa antara kilahuma atau kilakuma. Nah, kuma kalau yang berdua, huma mereka berdua. Nah, kalau bersambung dengan dhamir seperti ini, ja'ani kilahuma, maka rafa'nya dengan apa? Alif sebelah sana. Jadi kila di sini fa'il marfu, tanda rafa'nya alif. Kenapa? Karena digolongkan musanna. Contoh berikutnya, sawinya. Wa ra'aitu kilaihima, dan aku melihat mereka berdua, kedua-duanya. Wa kiltaihima. Nah, lihat kilaihima, kenapa alifnya menjadi ya? Karena i'rabnya nasab. Nah, maf'ul bi kilaihima. Nah, wa marartu bi kilaihima, dan aku melewati mereka berdua. I'rabnya apa nih? Khafad. Nah, berarti kita ulangi, kila dan kilta i'rabnya diikutkan musanna dengan syarat apa? Harus diidhofahkan dengan dhamir. Kalau disandarkan bukan pada dhamir, maka tidak berlaku. Seperti yang akan kita bahas di penjelasan berikutnya. Nah, paham? Kita lanjutkan. Fa'in udhifa, jika udhifa panjang,
keduanya diidhofahkan atau disandarkan ila zahir pada kata yang zahir. Kata yang zahir seperti apa sih? Nyata, nama bendanya disebutkan, bukan kata ganti. Apa namanya, masjid, rumah, nama orang, nama hewan, itu zahir. Kalau dia, kamu, kami, kita, mereka, ini berarti dhamir, kata ganti. Kalau diidhofah kepada zahir, apa? Kana bil alifi fil ahwali tsalasah. Maka kila dan kilta bil alif, selalu dengan alif, enggak berubah. Kila terus, enggak ada kilai, enggak ada. Nah, fil ahwali tsalasah, dalam 3 kondisi. Maksudnya 3 kondisi apa? Baik rafa, khafad maupun nasab maupun khafad. Nah, tetap kila. Wa kana i'rabuhuma biharakatin muqaddarah, dan i'rabnya dengan harokat yang tidak tampak fi tilkal alif, pada alif tersebut. Nah, ja'ani kilar rajulaini rafa, wa ra'aitu kilar rajulaini, wa marartu bikilar rajulaini. Nah, coba kita kelompokkan di sini. Ketika rafa, kilahuma, terus kilta huma, kilat talibaini, ini dhamir ya, ini zahir. Nah, terus kilta to libataini muannas. Mas, kemudian nasabnya jadi kilaihima, jadi kiltaihima. Kalau ini nasabnya tidak ada perubahan, kilat talibaini, kiltat talibataini. Nah, kalau khafad jadi kilaihima, jadi kiltaihima. Kemudian kalau ini tidak ada perubahan juga, kilat talibaini, kemudian kiltat talibataini. Nah, paham? Kalau ini jadi tanda apa namanya? Afan, di sini aja tulis. Tanda rafa'nya adalah alif. Tanda nasabnya adalah ya. Tanda khafadnya adalah ya. Seperti apa? Musanna. Nah, kalau di sini kalau rafa aslinya dhammah, kalau nasab berarti fathah, kalau khafad asli kasrah. Tapi mana dhammahnya? Tidak muncul karena pada alif. Alif itu tidak bisa harakati dhammah. Nah, fathahnya mana? Tidak muncul karena alif. Kasrahnya mana? Tidak muncul karena ada alif. Jadi makanya disebut tanda rafa, nasab dan khafadnya adalah harokat yang muqaddarah, dikira-kirakan. Hasilnya di sini nih, cuma nggak bisa dimunculkan. Nah gitu.
Paham? Pernah kita tulis ya, kayak di Alfiyah kita contohkan bil alif irfa'il muthanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila kilta kadzaka ithnani wa ithnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhulfu al-ya fi jami'iha al-alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Nah, kita tulis lagi. Di Alfiyah Ibn Malik sebutkan bil alifi bil alif irfa'il muthanna wakila idza bimudmarin mudhafan usila. Kilta kadzaka kadzaka ithnani wa ithnatani kabnaini wab, ketemu tulisannya wabnataini yajriyani. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif fi jami'iha al alif. Jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Jadi kalau hafal kayak bait-bait seperti ini, habis jelaskan kayak sepertinya sebutin dalil. Nah, kalau dalilnya adalah sebutin kaidah ini. Maka dalam menjelaskan nahwu kadang termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin demikian. Jadi kalau menjelaskan syarah tentu kan, terus melanjutkan nahwu kama qala sebutin alfiyah. Jadi kita dalil. Rujukannya gitu. Bil alif irfa'il muthanna wakila, dengan alif rafa'kanlah isim muthanna wakila dan kila yang digolongkan muthanna. Idza bimudmarin, jika kila jika di wusila mudhafan bimudmarin wasilah. Apa namanya? Jika dimudhafafkan ke dhamir. Kilta dan juga kilta. Kadzaka ithnani wa ithnatani, begitu juga kata ithnani dan ithnatani digolongkan dengan mutsanna. Kabnaini wa ibnataini yajriyani. Kalimat gini, yajriyani kabnaini wa ibnataini, berlaku seperti ibnaini dan ibnataini. Apa ini ibnaini ibnataini? Mutsanna. Ibnaini ibnataini mutsanna.
yajriyani kal mutsanna, maksudnya gitu. Tapi disebutin contohnya, kabnaini wab mataini. Wa takhluful ya. Tadi kan rofaknya dengan apa? Alif. Kemudian dia menggantikan alif fi jami'iha, pada semua tadi. Isim mutsanna, kila, kilta, itsnani, itsnatani, semuanya ya menggantikan apa? Alif. Kapan? Jarron, saat i'rab jar, wa nasban, dan saat i'rab nasab, ba'da fathin qad ulif, setelah huruf sebelumnya apa? Di fathah, qad ulif, dan telah dibentuk, telah disusun. Jadi kalau kita paham nahwu, baca kayak rangkuman bait-bait alfiyah akan seperti apa? Merangkum. Memang sebenarnya bait-bait itu, matan-matan itu adalah apa? Rangkuman. Maka jadi fungsi matan sebagaimana di awal mukadimah ini itu dua. Bagi pemula berarti jenjang, pijakan untuk lebih jauh karena ringkasan, sahih. Bagi yang sudah hafal sudah menguasai nahwu, maka merangkum, membuat untuk mengingat, memudahkan mengingat. Tukribul asa bilafdhin mujazi, dia di muqaddimah alfiyah mendekatkan yang jauh dengan lafadz yang ringkas. Nah, jadi matan itu fungsinya kedua. Untuk yang baru berarti langkah pijakan untuk yang lebih jauh. Yang sudah menguasai berarti rangkuman untuk mengingat. Jadi matan itu nggak boleh ditinggalkan, baik yang baru maupun yang sudah menguasai lah. Ini dihafal bagus. Kalau saya udah berkali-kali hafal, lupa terus. Menghafalan saya pendek. Tapi bukan berarti berhenti menghafal. Ada pertanyaan? Nanti setelah ini banyak bahasan-bahasan baru yang tidak ada di Jurumiyah. Insyaallah beberapa hal. Untuk pekan depan, Mas Angga, saya izin ya. Insyaallah ada masih di Jawa saya. Pekan depan libur berarti. Ya, Jumat depan tuh libur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.